Para mitra kebajikan, selamat berjumpa dengan saya, Bambang Eko Prasetyo, pencerita kisah relief Candi Borobudur, Candi Bendut, dan Candi Sojiwan. Kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik, Sibi Jataka. Relief itu bisa para mitra kebajikan cermati di panel 5 sampai dengan panel 9. Nah, bagaimana ceritanya? Demikian yang saya dengar. Dari kelahirannya berulang-ulang, Bodhisattva terlahir sebagai Raja Sibi. Raja Sibi ialah seorang raja yang bajik dan bijak. Ia menguasai daerah kekuasaan yang demikian luas. Ia memiliki bala tentara yang gagah berani dalam jumlah yang sangat banyak. Istananya megah, ia hidup didampingi oleh permaisuri dan memiliki gajah, kuda, permata, bahkan ia memiliki segalanya apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Pada suatu saat, ia berkeliling di wilayah kerajaannya, mencoba melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Apakah mereka hidup dalam damai? Mereka sejahtera? Apakah mereka bahagia? Dicek bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada setiap kunjungannya, Raja Sibi selalu mengatakan kepada rakyat, "Jangan pernah cemas rakyatku, jangan pernah khawatir dengan kehidupan kalian. Saya telah menyiapkan ruang derma yang sungguh sangat luas dan mencukupi untuk kebutuhan seluruh rakyatku." Raja Sibi sangat bahagia bisa membagikan derma kepada rakyatnya. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, pakaian, bahkan sampai perhiasan dan wewangian Raja Sibi mempersiapkan. Nah, seluruh rakyat merasa bahagia dipimpin oleh sang Raja Sibi. Seluruh rakyat merasa aman, damai, tenteram dipimpin oleh Raja Sibi. Namun, pada suatu hari ketika Raja Sibi mengecek keadaan ruang dermanya, ia sangat terkejut. Kenapa? Hari ini sangat sedikit orang yang hadir di balai derma. Mengapa hari ini orang-orang miskin tidak datang ke kerajaan? Apakah mereka sudah sejahtera? Ataukah mereka takut memasuki wilayah kerajaan? Ini sungguh tidak membahagiakan. Saya sudah katakan kepada seluruh rakyat bahwa apapun yang diperlukan, silahkan meminta kepadaku. Aku menyiapkan semuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan sandang, pangan, kesehatan, bahkan untuk hal-hal yang tidak langsung menyangkut kebutuhan pokok, busana, dan wewangian.
Jangankan mereka hanya minta makanan, minuman, busana, bahkan wewangian. Andaikan mereka meminta yang lebih dari itu, saya bersedia untuk memberikan. Jika ada yang meminta bagian tubuhku, silakan, aku akan serahkan kepada kalian rakyatku apa yang kalian perlukan. Yang dikatakan Raja Sibi itu didengar oleh Sakra, sang Raja Dewa. Sakra, sang Raja Dewa, berpikir, benarkah Raja Sibi akan mengikhlaskan bagian tubuhnya kepada orang yang memerlukan? Baiklah, saya akan cek kebenaran itu. Maka Dewa Sakra akhirnya turun ke kerajaan Raja Sibi. Ia beralih rupa menjadi seorang Brahmana yang tua dan buta. Ia berjalan di seputar kerajaan, ditemui oleh beberapa orang, dan setiap orang selalu mengatakan, Bopo Brahmana, hati-hati di perjalanan. Bopo tidak mampu melihat jalan karena sepertinya Bopo dalam keadaan buta. Betul, saudaraku. Aku seorang Brahmana yang berasal dari jauh di luar kerajaan. Saya tidak mampu melihat. Apakah saudaraku bisa menolong saya untuk bertemu dengan sang raja? Oh, Bapak Brahmana, bagus. Kami akan antar sampai gerbang kerajaan. Maka orang berbaik budi itu mengantar Brahmana buta ke penjagaan gerbang kerajaan. Kepada sang penjaga, orang itu menyampaikan pesan bahwa sang Brahmana jauh dari desa ini dalam keadaan buta, ingin menghadap sang raja. Oh, iya, saya harus menanyakan dulu kepada kawan-kawan sekerjaku. Bagaimana? Apakah kita izinkan Brahmana ini memasuki gerbang kerajaan? Ia ingin bertemu dengan raja. Ya, kalau tujuannya meminta tolong kepada sang raja, saya yakin sang raja juga berkenan. Akhirnya, kedua punggawa kerajaan itu mengantar Brahmana buta tersebut menghadap sang raja yang saat itu sedang berada di ruang tamu kerajaan. Mohon maaf Baginda, ada seorang Brahmana yang ingin menghadap Baginda. Nampaknya ia ada dalam kesulitan. Apakah Baginda bersedia untuk menerimanya? Oh, baik. Silahkan ajak masuk ke ruang ini. Saya tunggu dia. Lalu dihadapkanlah Brahmana buta itu kepada sang raja yang sudah menunggu dengan sepenuh hati. Bopo Brahmana,
Silakan duduk. Saya sangat berbahagia karena Bopo hadir di kerajaan ini. Apapun kesulitan Bopo, saya akan membantu memenuhi harapan Sang Brahmana. Oke. Silakan Bopo, saya akan tinggalkan Bopo bersama dengan Sang Raja. Terima kasih, kata Sang Brahmana. Baginda, saya sudah lama tidak melihat keindahan dunia karena mataku yang buta. Apakah saya boleh meminta tolong kepada Baginda? Oh, Sang Brahmana, aku bersedia menolongmu. Tapi siapa yang memberimu informasi bahwa aku siap menolong? Baginda, saya mendengar bisikan dari Sakra Sang Raja Dewa. Sakra Sang Raja Dewa? Iya. Aku paham. Aku tidak bisa menolak apa yang disabdakan oleh Dewa Sakra. Baik, apa yang kau harapkan dariku, Brahmana? Saya mohon kiranya Sang Raja berkenan memberikan sebiji mata untuk saya. Sungguh saya ingin bisa melihat, Baginda. Sang Brahmana, jangankan hanya satu biji mata, keduanya boleh kau terima. Aku bahagia jika engkau mampu melihat karena aku bantu. Semua yang ada di sekitar Baginda sangat terkejut atas kesediaan Sang Baginda akan menyerahkan 2 biji matanya kepada Brahmana buta itu. Bahkan salah seorang penasihat raja berkata kepada Sang Raja dengan ucapan yang penuh was-was, Baginda, saya mohon jangan begitu, Baginda. Kasihan rakyat jika Baginda buta. Begitu kata penasihat tua dengan kata yang terbata-bata. Para penasihat, ini sudah tekadku. Ini sudah keputusanku. Aku akan serahkan 2 biji mataku kepada Sang Brahmana yang lebih memerlukan. Saat itu, Sang Raja mengundang tabib untuk melepas kedua biji matanya dan dicangkokkan di kelopak mata Sang Brahmana. Setelah 2 biji mata Sang Raja Sibi dicangkokkan ke kelopak mata Sang Brahmana, saat itu pula Sang Brahmana bisa melihat dengan terang benderang. Sang Brahmana bersyukur, berterima kasih kepada Sang Raja, dan ia pamit meninggalkan kerajaan untuk menikmati keindahan dunia di luar kerajaan. Setelah Brahmana itu meninggalkan Sang Raja yang masih berada di ruang tamu kerajaan, para menteri, para penasehat
Bahkan permaisuri nampak gelisah. Mereka ada yang mengatakan, raja kita telah buta. Betapa banyak rakyat yang menangis karena keadaan ini. Namun sang raja tidak menunjukkan rasa kecewa sedikit pun. Ia nampak bahagia, wajahnya berbinar-binar walaupun ia tidak melihat apapun. Kendati dalam keadaan buta, sang raja tetap memimpin para menteri, para punggawa, dan tetap juga selalu berkomunikasi dengan para penasehat kerajaan. Penasihat tua yang selalu berkata terbata-bata juga menyatakan penyesalannya atas keputusan sang raja. Baginda sekarang buta. Saya sedih, Baginda. Baginda memimpin kerajaan dalam keadaan buta. Baginda tersenyum dan tetap menunjukkan kegembiraan, tidak ada penyesalan sedikit pun. Nah, pada suatu hari, Baginda berjalan-jalan dengan permaisuri di taman kerajaan. Ia dituntun oleh sang permaisuri, ia diajak duduk di bangku taman, dan mereka berdua bercerita dalam suasana yang membahagiakan. Sang raja bahkan mengatakan kepada sang permaisuri, jangan pernah kita menyesali keputusan ini. Saya percaya ini adalah dharma, ini adalah kebajikan, ini adalah perbuatan mulia yang saya lakukan. Walaupun saat ini saya buta. Baiklah Baginda, kalau Baginda memang merasakan hal itu sebagai sebuah kebahagiaan, aku pun mendukungmu, Baginda, kata sang permaisuri. Di tengah perbincangan dengan sang permaisuri, di tengah taman itu, tiba-tiba sang raja dikejutkan oleh sapaan di depannya. Ia mendengar, "Selamat sore, sang raja." Sang raja terkejut karena tiba-tiba ada orang yang datang ke taman dan sang raja tidak melihat siapa yang datang. Maka sang raja bertanya, "Mohon maaf Tuan, siapakah Anda?" Raja Sibi, "Aku Sakra, sang raja dewa." Sontak sang raja beranjali yang hormat kepada Sakra, sang raja dewa. "Sakra, sang raja dewa, mengapa engkau ke sini?" Sang raja, "Saya akan memberimu hadiah." "Memberiku hadiah? Aku terbiasa memberi, bukan menerima. Aku sudah mempunyai segalanya, dan aku rela membagi-bagikan apa yang kupunya. Jangan memberi aku, Sakra." Sang raja, "Pemberian ini adalah suatu penghormatan kepadamu. Terimalah." Sang raja terdiam, dan saat itu tiba-tiba ia memandang dunia lebih jelas, bahkan ia mempunyai pandangan rohani yang luar biasa. Namun ia tidak melihat Sakra, karena Sakra sudah meninggalkan sang raja dan kembali ke kerajaan para dewa. Raja bersyukur
bisa melihat semuanya dengan jelas. Raja berterima kasih kepada sang permaisuri yang penuh ikhlas, welas, dan mawas selalu mendampingi sang raja. Dan sang raja sejak saat itu semakin rajin mengajarkan dharma kepada rakyatnya. Ia selalu mengatakan, rakyatku hidup adalah duka. Duka kita disebabkan oleh sikap lupa, dosa, dan moha. Gantilah 3 dasar kejahatan itu dengan rasa ikhlas, welas, dan mawas. Niscaya duka kita terhapus, kita terbebaskan dari rangkaian duka itu, dan kita menikmati kelahiran baru di nirwana. Demikianlah para mitra kebajikan, kisah tentang Raja Sibi yang murah hati tanpa batas. Terima kasih atas perhatian para mitra kebajikan. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikut. Rahayu.